orang memang boikot produk Malaysia. Ada yang tengok cuma bukan anti-Malaysia. Mentaliti Soekarno masih kuat. Mentaliti ganya Malaysia. Semangat nasionalisme terlampau tinggi. Tu yang banyak YouTuber, dia orang banyak buat berita palsu burukan Malaysia. Blood Brothers, apa lagi? Polis Evo kan. Benda-benda macam tu lah. Filem-filem komedi ni orang Malaysia dah kayak dulu masalah bahasa saja lah. Kita ulang lagi masalah bahasa. Mana ada bahasa Indonesia? Baru kita counter kan seperti itu. Kebanyakan dari YouTuber Indonesia itu mengcounter saja. Filem Keluang Men nampaknya dikategorikan sebagai filem Malaysia yang flop. Sekadar meraih 2.3 juta ringgit selepas 18 hari ditayangkan. Kena ingat bajet untuk filem ni sampai 13 juta tau. So kalau 2.3 juta tu maknanya memang rugi habis lah. Okey, jom kita bincangkan kenapa filem Keluang Men ni tak pergi jauh. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten movie review macam ni, boleh tekan dulu butang follow dekat sini. Dah tekan, mantap. Yang pertama, memang silap besar diorang decide untuk tayangkan pada bulan 5. Yang mana bulan 5 penuh dengan filem-filem yang best, tak kisahlah tempatan ataupun international. Okay, of course, Ejen Ali Movie 2 memang tapau habis. Kita tahu Ejen Ali sekarang kutipan dia dah nak hampir 60 juta. Benda tu mungkin filem-filem makers tak realise yang rakyat Malaysia ni memang dah ramai gila minat Ejen Ali ni. So, kalahlah dengan Ejen Ali kan. Kemudian kita ada juga Mission Impossible. Lepas tu ada ni Ballerina, John Wick. And then, tak silap aku, Gayung pun ditayangkan dengan waktu tarikh yang lebih kurang sama. Jadi banyak saingan pada bulan 5, bulan 6 ni. So aku rasa itu adalah salah satu faktor terbesar lah kenapa Keluang Men tak pergi jauh. Sebab orang akan compare. Okay, orang jarang tengok wayang 2 kali seminggu. Jarang. Okay, so dia kena pilih antara Ejen Ali ke Keluang Men. Lepas tu ramai yang cakap Ejen Ali best, maka dia orang tengok Ejen Ali. Keluang Men diketepikan. Yang kedua, dari segi marketing. Mungkin marketing shot sendiri ataupun tak cukup power. Yelah, diorang tak jemput Wibro pun pergi premier, tak ada PM ke apa. Kalau betul-betul diorang study average view untuk movie-movie reviewer ni, aku malas nak cakap. Okay, tak apa, kita move on kepada faktor yang lain. Faktor yang ketiga dari segi target audience. Okay, kita tahu Keluang Men ni mungkin peminat-peminatnya orang yang lahir 80-an, 70-an, 90-an. Jadi mungkin sebenarnya diorang ni shock sendiri. Sebab apa? Yang tengok wayang sekarang ramai budak belasan tahun, 20 lebih. Diorang tak layan pun Keluang Men. Jadi aku boleh kata agak shock sendirilah. Satu lagi, rakyat Malaysia sekarang dah bukan macam rakyat Malaysia 10 tahun lepas tau, yang mana ada lambakan filem-filem komedi. Sekarang ramai minat filem-filem yang lebih serius, action, macam Blood Brothers, apa lagi, Polis Evo kan. Benda-benda macam tu lah. Filem-filem komedi ni orang Malaysia dah kurang dah. Sebab ramai yang dia tak suka lah yang cringe-cringe ni kan. Sejujurnya bagi aku, filem Keluang Men ni sebenarnya okey je. Tak adalah teruk mana, tak adalah level sampah ke apa. Masih lagi above average. Tapi nak buat macam mana? Dah ramai orang Malaysia tak suka. Saya rasa Cicak Man adalah superhero terbaik Malaysia, tapi Keluang Men pun tak ada kurangnya boot second best lah. Bagi aku Keluang Men ni lagi best dari Cicak Man. Anggap je lah Cicak Man dari Konoha. Jiran suka sangat side hantu. Diorang suka cerita hantu, side bertumbuk ni dia orang tak layan. Dia orang memang boikot produk Malaysia. Ada yang tengok cuma bukan anti-Malaysia. Mentaliti Soekarno masih kuat. Mentaliti ganya Malaysia. Semangat nasionalisme terlampau tinggi. Tu yang banyak YouTuber, dia orang banyak buat berita palsu burukan Malaysia. Di Konoha sudah ada pahlawan super namanya Superman. Konoha ramai makan pun tak cukup, lagi nak panggung. Indo harusnya bikin Keluang Men. Filem sana kat sana berapa kutipan paling tinggi. Tujuan Malay buat movie nak tembus pasar Indo. Tujuan Indo buat movie nak tembus pasar dunia. Kenapalah dengan korang ni? Kenapa banyak-banyak haiwan cicak juga diangkat jadi hero Malaysia? Tak payah cakap salah timing. Dah memang tak best, nak buat macam mana? Lagi satu, kalau nak buat hero tu bagilah yang serius sikit. Ni aku tengok hero Malaysia semua tak serius. Dah 2025. Tak payah main bangsalah.
Ejen Ali dengan Blood Brothers meletup elok G. Satu lagi, yang keluang men tu pun pergi tiru desain dengan konsep Batman buat apa? Tak reti nak buat idea sendiri. Memang pencipta animasi keluang man dapat inspirasi dari Batman, tak buat research ke yang kutuk tu. Kita mendapat Batman Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Bagaimana kabarnya? Semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu menemani hidup Anda. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada yang selama ini support Pada Gabut. Tetap support Pada Gabut agar Pada Gabut selalu semangat mengupload video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik kawan, itu tadi yang sudah kita saksikan tentang video rilis film. Setelah beberapa waktu yang lalu, film Blood Brothers yang beredar di Indonesia itu tidak laku. Padahal di Malaysia itu box office. Film laris ya, film laga, film action. Film laga atau film action katanya laris di Malaysia, tetapi begitu rilis di Indonesia tidak laku. Itu nama filmnya Blood Brothers. Saya udah kupas yang kemarin itu, dan membuat asosiasi film Malaysia kapok. Tidak lagi menjadikan Indonesia sebagai market utamanya. Dia sudah tidak terlalu tertarik untuk menyebarkan filmnya di Indonesia. Ya memang di Indonesia ya cukup sulit untuk berkembang. Kenapa? Karena produksi film Indonesia kan sudah banyak juga. Dia harus istilahnya harus benar-benar film yang bagus agar bisa menarik penonton Indonesia gitu. Terus ini tadi kita melihat film baru lagi, rilis baru tapi di Malaysia, namanya Keluang Men. Gak taunya Keluang Men tidak laku di Malaysia. Keluang, kalau bahasa kita tuh kayaknya kalong gitu, kalong atau kaluang atau kelelawar yang gede, kaluang gitu ya. Tetapi yang kita herankan, begitu Keluang Men tidak laku di pasaran Malaysia, komen-komen netizen tuh aneh. Kenapa harus nyinggung Indonesia gitu? Kenapa harus menyinggung Konoha? Dia nyebutnya kan gitu toh. Kenapa harus nyinggung gitu? Dan mereka mengatakan ada sebuah apa itu? Komentar tadi mengatakan bahwa film-film di Indonesia tuh yang laku film hantu atau segala macam gitu tadi. Ya, kalau memang itu laku, kenapa Malaysia nggak buat? Biar laku kalau dijual di Indonesia kan gitu toh. Logikanya gitu. Karena kan namanya film tuh ya harus mengikuti pasar. Pasar mintanya apa diberi gitu loh. Kalau film-film Indonesia kenapa kok bisa laris di Malaysia? Ya karena kan setelah ditonton orang Indonesia kemudian disebarkan ke sana, promosinya bagus dan laris kan begitu. Padahal yang kemarin itu Blood Brothers itu kan sudah diperjuangkan ya. Iklan dari TikToker itu udah banyak ya. Istilahnya mengangkat-ngangkat, mengumpul-ngumpulkan film Blood Brothers, tapi kenyataannya nggak laku. Sekarang Keluang Men tidak laku di Malaysia sendiri ya. Ini belum tahu udah rilis di Indonesia atau belum. Dia menyinggung-nyinggung Indonesia gitu loh. Ada yang berkomentar bahwa nasionalisme Indonesia, terus Soekarno tadi, Ganyang Malaysia itu masuk kuat seperti itu. Itu aneh. Karena film ini universal kawan. Film ini kalau namanya seni itu bebas. Orang tidak boleh dipaksa untuk menonton. Ya kalau memang film kalian itu bagus, film kalian itu bermutu, pasti ditonton dengan sendirinya. Seperti itu kawan. Jadi ya nggak usah berpikir terlalu jauh bahwa itu merupakan nasionalisme. Orang Indonesia menahan diri untuk tidak menonton film-film Malaysia karena terjadi perseteruan dalam tanda kutip seperti itu. Tidak. Kalau emang film kalian bagus pasti ditonton. Contoh-contohnya film animasi saja kan laris toh. Terus promosinya juga harus gencar. Karena film-film yang di Indonesia tuh banyak sekali, tidak sedikit. Produksi film Indonesia dalam setahun itu kan banyak ya. Jadi mereka harus membuat film yang benar-benar bagus. Kalau film kalian tidak bagus ya siapa yang mau nonton? Seperti itu toh. Tapi jadi pertanyaan kita, ketika Keluang Men tidak laku di Malaysia, kenapa toh kok ada komen-komen yang nyerempet-nyerempet Indonesia gitu? Apa tidak asik kalau tidak nyerempet Indonesia kan gitu toh. Oke kawan ya, jadi begitulah. Kalau netizen sana tuh tidak nyinggung-nyinggung, katanya YouTuber sini banyak yang apa itu memberikan berita buruk tentang Malaysia. Kita sebenarnya kan hanya counter aja. Rata-rata yang kita
kita sampaikan sebagai kontra narasi itu biasanya kita mengkonter aja, counter attack gitu. Mereka yang nyerang duluan biasanya kan begitu toh. Biasanya mereka yang mengatakan Indonesia itu segala sesuatunya jelek atau bagaimana lah, baru kita counter attack kan begitu. Kayak dulu masalah bahasa saja lah, kita ulang lagi masalah bahasa. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, baru kita counter kan seperti itu. Kebanyakan dari YouTuber Indonesia itu mengcounter saja gitu. Kontra narasi dengan narasi-narasi mereka kan seperti itu toh sebenarnya. Oke, ini masalah film yang jelas. Kalau film kalian tuh pengen ditonton orang Indonesia harus film yang bagus. Kalau film ecek-ecek ya nggak ada yang nonton. Seperti itu. Ya lihat pasar Indonesia tuh apa. Film-film yang beredar di sana yang jadi booming, jadi bagus, ya ikuti gitu loh. Jadi imajinasi harus lebih liar gitu. Keluang Men itu terinspirasi dengan Batman, itu yalah biasa-biasa aja. Oke, cukup sekian. Ada salah-salah kata mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Pak Dekabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.